sekalian, hari ini kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan Elsa yang memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran BK hari ini, mari kita baca Al-Fatihah dan doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Fasum minallah wa fasum qarib fabashiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atriq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kelas 8A yang saya banggakan, yang pertama kali Pak Iwan selalu sampaikan, kita hari ini mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat lahir, sehat batin, sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar layanan bimbingan tadkal bersama Pak Iwan. Baiklah sekalian, pagi hari ini atau siang hari ini temanya adalah serunya belajar efektif. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Iwan ingin kalian semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Semua, tolong lakukan apa yang saya sampaikan, mengikuti apa yang Pak Iwan katakan. Gitu ya? Oke. Seperti anak TK ya, apa-apa. Tapi kamu harus mengikuti apa yang saya katakan. Tangan ke atas. Ke atas. Ke samping. Ke bawah. Ke depan. Oke. Ke samping. Ke atas. Ke bawah. Ke depan. Lagi. Satu lagi. Ke atas. Ke samping. Ke depan. Ke bawah. Pegang dagu. Terima kasih sekalian. Ternyata 8A benar-benar sudah konsentrasi. Otak kanan, otak kiri semua berjalan. Apa yang saya sampaikan, walaupun tangannya Pak Iwan ke atas. Oke, semuanya Pak Iwan gini ke atas, tapi kamu tetap jaga atas.
berarti ini sudah benar-benar siap untuk menerima kegiatan belajar mengajar hari ini. Baiklah anak kalian, kita ada SPP di sini, ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang satu untuk next di sana. Oke. Kita ada beberapa pertanyaan di sini, ada 4. Mungkin bisa melihat pertanyaan yang ada di sini. Tebak apa yang ada. Oke. Ini ada gambar. Apa namanya? Buku cerita. Buku cerita. Next. Asam lambung. Asam lambung. Pinter. Berikutnya. Imajinasi. Betul. Yuk, lanjut. Satu lagi. Minta uang. Minta uang. Betul. Oke. Ini salah satu bukti bahwa kalian siap menerima pelajaran. Seandainya seperti ini setiap hari, insya Allah kamu akan menjadi juara secara paralel di angkatan kalian. Amin. Next, selanjutnya. Nah, temanya hari ini serunya belajar secara efektif. Oke, secara umum. Siapa yang mencoba apa sih belajar secara efektif itu? Belajar secara rajin. Belajar secara rajin. Ada lagi? Yang di rumah tetap menyimak loh ya. Yang di rumah tetap menyimak, ikut. Ada lagi? Cara baik. Belajar secara baik. Lakukan setiap hari. Kalau setiap hari. Terus nyam. Apa lagi? Pokoknya dengan belajar ini, belajar sesuatu akan bisa merubah kalian. Next. Oke. Nah, belajar efektif itu baca yang keras. Belajar efektif adalah proses belajar yang berhasil guna berproses itu mampu membersihkan pemahaman. Memberikan pemahaman, ide dasar, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau konten yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terpenting titik atau kata kuncinya bisa merubah perilaku. Kalau Pak Iwan setiap hari menyampaikan hal bersyukur, maka insya Allah hidupmu saat ini sampai nanti insya Allah diberikan kebahagiaan oleh Allah, karena kamu bisa mempraktekkan dengan bersyukur itu. Itulah perilaku yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat apapun, alhamdulillah. Dapat apapun, nilai, dapat hadiah, dapat apa saja, mensyukuri pemberian Allah, insya Allah hatimu akan bahagia. Pernah saya katakan, masih ingat? Kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu berada atau dalam hati yang bersyukur. Mudah-mudahan kelas 8A ini Allah memberikan hati yang selalu bersyukur atas semua pemberian Allah. Amin. Jangan sampai kamu kurang, istilahnya yang sudah punya ini masih kurang, punya ini masih kurang, nggak ada habisnya. Nah, jadi dengan adanya belajar efektif seperti ini bisa merubah sikap atau tingkah laku dari kalian. Berikutnya, hal-hal yang mempengaruhi belajar secara efektif itu hanya ada 2. Hal-hal yang mempengaruhi belajar secara efektif itu ada 2. Berikutnya, next. Ada yang secara intern. Apa intern, anak-anak? Dari dalam. Apa? Kemampuan, bakat, minat, ambisi atau cita-cita, gaya belajar dalam arti ya. Kemudian kebiasaan belajar dan kesehatan fisik dan mental. Nah, ini yang sekarang tiap hari kita berdoa kepada Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu salah doa agar badan kita sehat jasmani dan rohani. Nah, ini semua faktor yang menyebabkan
belajar efektif berasal dari diri kalian masing-masing. Maka dari itu, sebentar lagi kalian tahun depan masuk kelas 9. Di situ nanti ada pemilihan kelas atau pemilihan jurusan di SMA itu pasti arahannya kepada bakat, minat, dan kemampuan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa kadangkala terjadi antara kemampuan anaknya dengan kemampuan orang tuanya tidak sama. Ini perlu mulai sekarang kamu sampaikan kepada bapak ibumu, orang tuamu. Misalnya, contoh yang paling gampang. Habis MTS kamu mau kemana? Nah? Mau ke rumah sebelah. Oke. Kalau di MAN itu ada mungkin sudah jurusan IPA, IPS, bahasa. Si anak ini ketika di MTS pintar bercerita, pintar menulis dan sebagainya, ini tentu arahnya ke bahasa. Tapi bapaknya dan ibunya kepingin ke IPA, diterimanya. Nah, ini perlu kita sharing dengan orang tua saat tertentu, sehingga nanti ketika kalian kelas 9 memilih jurusan itu tidak terpaksa, tidak tertekan, tidak karena ini dan itu, tapi benar-benar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang kalian miliki. Kalau sudah begitu, insya Allah belajarmu di mana nanti enjoy, enak, dan bisa berprestasi. Tapi kalau tekanan harus terpaksa dan sebagainya, ini insya Allah nggak enak. Belajarnya kurang semangat, kurang disiplin, macam-macam lah. Mudah-mudahan Pak Ivan berdoa kalian di kelas 8A ini benar-benar menjadi contoh di angkatan berapa Pak Ivan? 45. Menjadi contoh angkatan 45 anak-anak yang berprestasi. Amin. Dan mudah-mudahan bisa masuk semua di sekolah-sekolah yang favorit sesuai dengan harapanmu dan harapan orang tua. Selanjutnya, nah, yang kedua ini faktor eksternal, faktor dari luar diri kalian. Ini ada teman sebaya, ada media massa. Nah, teman sebaya ini berarti teman seusia kalian, teman sebaya, teman selahiran, teman sepermainan. Maka dari itu, misalnya kalian itu nanti sempat bermain-main di luar rumah, itu pilihlah teman-teman di lingkungan rumahmu yang seusia kamu. MTS temannya loh, kuliah anak-anak mahasiswa. Nah, ini pola pikirnya sudah berbeda. Nah, kalau tidak begitu, MTS teman bermainnya anak TK. Nah, ini kadang-kadang bisa merubah sikapmu, bisa merubah kebiasaanmu. Jadi masih kelas 9 itu sukanya masih bermain seperti anak TK, karena bermain tiap hari. Berbeda dengan misalnya menjaga adik, berbeda lagi. Tapi kalau bermain-main ini harus bisa sesuai dengan usiamu, itu teman sebaya. Maka dari itu Pak Iwan menyampaikan pandai-pandailah memilih dan memilah. Karena apa? Kalau misalnya teman yang kamu pilih itu anak baik, itu sulit untuk meniru biasanya. Temanmu baik, rajin, disiplin, itu kadang-kadang sulit untuk mentransfer kebaikannya, sulit. Tetapi kebalikannya, kalau kamu milih teman yang kurang baik, Masya Allah, luar biasa cepatnya untuk mentransfer kejelekannya. Jadi silahkan bermain dengan siapa saja, enggak apa-apa, boleh. Cuma harus pinter-pinter memilih mana yang bisa membuat saya lebih disiplin, lebih rajin, lebih tawadhu, lebih taat, dan jangan sampai memilih membuat kalian yang biasanya sregep, rajin menjadi tidak rajin, gitu ya. Jadi ini yang berasal dari faktor eksternal. Nah, itu berkaitan dengan teman-teman yang rajin belajar, disiplin, akan membawa seseorang untuk ikut belajar giat
Dan sebaliknya, bila teman-teman bergaul kurang baik, misalnya senangnya berkadang, kemudian sampai larut malam ya, akan menyebabkan seseorang itu mengabaikan pentingnya belajar. Apalagi sekarang ini nggak hanya putra, nak. Yang ngopi itu nggak hanya putra. Sekarang ini kalau kamu lihat di Soekarno-Hatta itu malam sampai ya Allah, sampai jam 1 sampai jam 2 itu hanya kopi 1 gelas, minumnya berjam-jam sampai larut malam. Nah yang lainnya dipakai apa? Ini yang nggak bermanfaat. Itu pun kadang-kadang kopinya yang mahal, biasanya hanya 3.000 bisa 10.000 satu gelas. Nah itu kopi apa yang pakai juga nggak tahu kan. Nah kalau sudah bergaul seperti itu nanti akan terikat, nggak bisa keluar dari situ. Nah itu pilihlah mana teman-teman yang baik, insya Allah bisa membuat kalian baik. Selanjutnya, nah kan media belajar. Lanjut, media belajar. Nah itu ada jenis-jenis media belajar: audio, visual, dan audiovisual. Seperti ini, masuk apa? Pakai laptop, kemudian ini audiovisual. Kemudian kalau misalnya belajar menggunakan radio saja, audio. Nah, sudah jelas ya, seperti itu. Baik, ada yang bertanya dalam sampai saat ini? Ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Masih ada waktu 10 menit, nanti ada presensi, ada sebagainya. Ada yang ditanyakan dalam hal ini, anak-anak sekalian? Jadi intinya belajar efektif itu bisa merubah kalian menjadi lebih baik. Nah, ini berarti efektif. Kalau belajar itu nggak efektif, berarti nggak ada perubahan walaupun sudah belajar. Masih ada lanjutannya? Masih silakan. Nah, oh ini permainan setuju tidak setuju? Oke lanjut satu lagi. Nah ini tata cara permainannya. Nggak usah langsung aja, nggak usah dinyiapkan, tapi langsung kamu bisa bilang setuju atau tidak setuju. Nggak usah menyiapkan kertas, tapi langsung kamu nanti bilang setuju atau tidak setuju. Ini yang ada di dalam pertanyaan ini. Oke. Waktu belajar yang efektif adalah saat menjelang ujian. Sistem kebut malam. Setuju tidak? Tidak. Ada yang bisa menyampaikan kenapa enggak setuju dengan adanya sistem kebut semalam ini? Ya. Karena kalau belajarnya kemalaman kita jadi lelah, terus pelajaran buat besoknya jadi kayak lupa gitu. Ada yang lain lagi? Lelah, capek karena harus semalaman belajar. Ada lagi ya? Di samping itu juga memforsir otak kita harus belajar semua yang diujikan besok. Berikutnya, berarti nggak setuju ya? Nah. Nomor 2, belajar segala yang berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Setuju tidak? Setuju. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Setuju. Karena apapun yang berlebihan tidak baik. Makan itu enak sekali, tapi kalau sudah berlebihan menjadi air. Cantik itu sangat indah dan banyak memecuna orang lain. Tapi kelebihan, kecantikannya berlebihan. Pakai make up ya, make up itu kan mbak cantik dong. Tapi terlalu tebel, gimana? Justru malah pakai lipstick itu kan membuat orang manis, cantik, mempesona, apalagi kalau tersenyum itu membuat pakai lipstick. Tapi kelebihan, jembret ini itu enggak bagus. Apalagi pakai itu apa namanya? Alis, mau macam-macam itu kalau berlebihan sudah enggak. Pakai baju saja kalau terlalu besar itu seperti pinjam. Oh bukan bajunya. Lanjutnya, jadi ini setuju. Oke, yang berikutnya
dikatakan belajar dengan efektif ketika dirinya mampu menghafal materi. Setuju atau tidak? Tidak. Ya. Kenapa? Karena menghafal. Jadi yang terpenting memahami daripada menghafal. Bagus. Satu lagi. Oke, sudah sampai di sini dulu. Ini adalah sudah masuk ke ranah gaya belajar tadi. Itu ada materi yang mau berikutnya. Baiklah anak sekalian, karena waktunya pas 5 menit jam 9. Nah 10 ya? Nah 10. Ini nanti ada presensi. Ini presensinya yang hadir ini. Silakan kalian tulis namamu dan tanda tangan yang hari ini hadir. Lupa, ini nomornya 1 sampai 20. Kalian tertinggi nomor berapa? 30. Berarti ini nggak usah sesuai dengan ganjil genap. Langsung aja nomor 1, nomor 2 terus. Ya, yang penting kan. Setelah itu Pak Iwan nanti kirim ke Google Form-nya ke Elsa. Nanti Elsa bisa langsung. Oh, jadi ini anak-anak ini. Ya. Google Form itu nanti isinya seperti ini. Sehingga nanti kamu bisa melihat instrumen evaluasi peserta yang sekarang ini hadir. Ini ada lembar umpan balik. Yang pertama ya, mungkin bisa mendengar hari itu. Tulisannya nggak kelihatan ya, karena nggak ada alat bantunya. Oke, nanti bubuhkan tanda checklist atau centang pada gambar ekspresi wajah yang paling mendekati perasaan kalian. Ulang. Nanti berikan tanda centang pada gambar ekspresi wajah yang paling mendekati perasaan kalian berkaitan dengan kegiatan hari ini. Kamu tentu kan tahu ya, ini gambarnya apa. Yang kedua, apa hal-hal yang penting yang kalian pelajari hari ini. Yang ketiga, apa yang ingin kalian lakukan secara berbeda untuk masa mendatang. Artinya ketika kalian sebelum mendapat penjelasan dari Pak Iwan terkait dengan apa tadi judulnya? Apa tadi? Serunya efektif belajar. Setelah saya jelaskan seperti tadi, ada faktor internal, eksternal dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan di hari-hari yang akan datang, gitu ya? Oke, mudah-mudahan nanti semuanya bisa ini yang di rumah bisa hanya mendengarkan, tapi nggak kalau ekspresinya dan sebagainya nanti bisa ngisi, nanti yang jelas bisa mengikuti bersama-sama. Baiklah anak sekalian, karena waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Iwan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari dan waktu yang sama, hari hari Selasa yang akan datang. Dari Pak Iwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang ingin ngomong-ngomong? Ada yang tanya-tanya? Bonus terakhir baca-baca kalian ya. Sampaikan kepada kalian yang ini dokumentasikan ya.
lepas masker. Nggak boleh lepas masker, harus kita pakai ya. Nanti masuk koran apa lagi nih? Nanti saya upload, wah ini ya pakai masker gitu ya. Oke. Ini.